Shalom Bapak Ibu yang Yesus kasihi. Senang sekali bisa menyapa kembali Bapak Ibu dalam program Sate Penyu, Satedu bersama penyuluh Bimas Kristen Kepulauan Bangka Belitung. Saya Riria, salah satu penyuluh dari Bangka Tengah. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh anugerah-Mu kembali kami boleh disatukan untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat sepanjang malam hari ini. Roh Kudus, kami buka hati kami, berfirman-Lah bagi kami, biar mata hati kami semakin terang menerima firman-Mu, sehingga kami boleh semakin mengenal kehendak-Mu di dalam hati kami. Kami menyerahkan hidup kami, roh, jiwa, tubuh kami, hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang Yesus kasihi, firman Tuhan malam hari ini saya beri judul Ketidaktaatan Manusia kepada Kehendak Allah. Dalam Alkitab ada banyak contoh-contoh manusia yang tidak taat kepada kehendak Allah. Salah satunya yaitu Nabi Yunus. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah mengetahui kisah tentang Nabi Yunus. Ketika Tuhan berfirman kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe, Yunus tidak taat. Dia melarikan diri ke Tarsis. Singkat cerita, Tuhan memerintahkan seekor ikan besar untuk menelan Yunus, sehingga Yunus masuk di perut ikan 3 hari 3 malam. Dalam perut ikan dia berdoa mengucap syukur kepada Tuhan, dan Tuhan memerintahkan ikan itu kembali untuk memuntahkan Yunus di darat. Lalu firman Tuhan datang kedua kali kepada Yunus untuk Yunus pergi ke Niniwe. Yunus taat dan Niniwe diselamatkan. Setelah Niniwe diselamatkan, Yunus tetap berkeluh kesah. Dia kesal dan marah-marah kepada Tuhan. Yunus adalah seorang nabi yang mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan. Yunus dapat berdialog, mengekspresikan pendapatnya kepada Tuhan dengan bebas. Nabi adalah seorang manusia seperti manusia biasanya yang bisa tidak taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Yunus keluar dari kehendak Tuhan karena Yunus memiliki keinginan pribadinya. Yunus ingin Tuhan memusnahkan bangsa Niniwe atas dasar bangsa Niniwe adalah musuh dari bangsa Israel. Tetapi Tuhan mempunyai kehendak yang berbeda. Tuhan ingin menyelamatkan bangsa yang besar ini. Melalui cerita Yunus, marilah kita menyadari keberadaan kita sebagai milik yang sudah Tuhan tebus oleh darahnya yang mahal itu. Kita adalah milik Kristus. Bagaimana sikap kita ketika kita tahu kita adalah milik Kristus? Galatia 5 ayat 24. Firman Tuhan katakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sehingga setiap orang yang percaya kepada penebusan Yesus Kristus yang telah dilakukannya dengan sempurna pada kematian sampai dengan kebangkitannya kembali, seharusnya lah kita hidup dipimpin oleh Tuhan. Bukan lagi dipimpin oleh keinginan kita, hawa nafsu kita. Hawa nafsu adalah keinginan daging yang bukan hanya melibatkan perkara-perkara moral, kedudukan, dan sebagainya. Yudas 1 ayat 18 dan 19 berbicara seperti ini. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Kita hari-hari ini hidup di akhir zaman, di mana iblis berusaha keras untuk menggiring kita jauh dari kehendak Tuhan.
untuk menggiring membawa kita kepada kehidupan dunia ini, di mana dunia ini akan hancur pada akhirnya nanti. 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kedua perkara ini adalah sumber dari ketidaktaatan manusia kepada kehendak Allah. Kedua hal ini membuahkan beberapa hal, di antaranya timbul pikiran, persepsi sendiri, rancangan sendiri, pendapat sendiri, keyakinan sendiri, dan sebagainya. Sehingga semua ini membuahkan penyimpangan-penyimpangan dari kehendak Allah yang sempurna, dan jika tidak cepat disadari dan bertobat, menyebabkan pemberontakan terhadap kehendak Tuhan yang akhirnya menyebabkan orang kehilangan keselamatan. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, timbul kekosongan di dalam hati manusia, dan manusia berusaha mengisi kekosongan hati itu dengan perkara-perkara dunia. Iblis mendapatkan tempat. Iblis menawarkan dunia ini yang seolah-olah kelihatan rohani, padahal sesungguhnya semua adalah jebakan-jebakan iblis untuk membawa kita jauh dari rancangan Allah semula, jauh dari kehendak Tuhan. Lalu bagaimana kita dapat melakukan kehendak Tuhan? Satu-satunya yaitu dengan kita mengizinkan Yesus memenuhi seluruh ruang hati kita yang kosong. Dengan Tuhan memenuhi seluruh hati kita, maka hati kita akan penuh dengan cinta, penuh dengan kasih kepada Yesus, dan kita akan melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, biarlah hari-hari ini lewat firman Tuhan malam hari ini kita disadarkan betapa Tuhan rindu kita untuk melakukan kehendak-Nya, dengan cara kita mengizinkan Tuhan memenuhi hati kita, bukan dunia ini yang memenuhi hati kita dengan segala keinginannya. Biarlah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus saja. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu, kembali menyadarkan kami untuk melakukan kehendak-Mu yang semula, yang sudah Tuhan siapkan bagi kami, yaitu rencana-Mu, kehendak-Mu yang luar biasa atas setiap kami Tuhan. Kami tidak mau Tuhan membiarkan dunia ini membawa kami jauh daripada Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap langkah kaki kami. Karena jika bukan Engkau yang memimpin kami, maka dunia ini akan membawa kami kepada kebinasaan, kepada kematian yang kekal. Kami buka hati kami, mari Roh Kudus terus bekerja melawat kami, menginsafkan kami, sehingga kami benar-benar hanya rindu dan taat melakukan kehendak-Mu saja. Kami menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ambil alih seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu menjadi rema bagi kami. Kami mau berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau mengasihi Engkau dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, bagi-Mulah kemuliaan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi perenungan kita bersama Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat beristirahat.